Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai cara mengatur lebar atau width dari CSS Box Model dengan menggunakan berbagai satuan baik relatif maupun absolut. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai cara mengatur tinggi dari CSS Box Model. Setelah itu, kita dapat mengatur bagaimana cara browser menampilkan konten kita apabila ternyata ukuran kotak kita tidak dapat menampung seluruh isi konten. Kita buka kembali kode dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah mengatur lebar dari paragraf pertama dan kedua. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran untuk mengatur tinggi paragrafnya. Sebelum kita melanjutkan, pertama kita hapus dahulu properti width dari kelas judul utama. Setelah itu kita bisa menambahkan warna latar belakang pada paragraf pertama dan paragraf kedua ya, agar kita bisa melihat efek dari pengaturan height secara lebih jelas. Pertama kita tambahkan warna biru muda ke paragraf pertama dengan menggunakan properti background color .2 light blue. Kita ubah ukuran width menjadi 300 pixel. Lalu kita tambahkan warna hijau muda ke paragraf kedua dengan menggunakan properti background color .2 light green. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang paragraf pertama sudah berwarna biru dan paragraf kedua berwarna hijau. Kita bisa klik kanan pada paragraf pertama dan pilih inspect. Kita arahkan kursor mouse kita ke atas kode paragraf pertama. Chrome akan melaporkan bahwa ukuran kotak konten dari paragraf pertama adalah 300 dikali 72 pixel. Apabila kita ingin agar ukuran tinggi kotak paragraf pertama hanya separuhnya saja, maka kita bisa menambahkan properti height dengan nilai 72 dibagi 2, yaitu 36 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita bisa melihat bahwa tinggi dari paragraf pertama hanya separuh dari sebelumnya. Namun bagian bawahnya sedikit berantakan ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita inspect kembali ke paragraf pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa kotak kontennya sudah berukuran 300 dikali 36 pixel. Namun konten paragraf pertama tidak dapat ditampung oleh kotaknya. Dan browser tetap memaksa untuk menuliskan sisa konten paragraf pertama di luar kotak. Kita bisa melihat pada Chrome bahwa kotak konten digambarkan dengan menggunakan warna biru yang hanya dapat menampung 2 baris. Di bawahnya ada kotak berwarna oranye. Kita telah pelajari pada video sebelumnya bahwa kotak berwarna oranye ini adalah margin yang berfungsi untuk memberikan jarak antar tag. Dan kalau kita arahkan kursor mouse kita ke paragraf kedua, kita bisa melihat bahwa kotak konten dari paragraf kedua berada langsung di bawah margin tersebut. Jadinya isi baris pertama pada paragraf kedua akan bertabrakan dengan baris keempat pada paragraf pertama. Nanti kita akan mempelajari mengenai cara mengatur konten seperti ini agar menjadi lebih rapi. Sekarang kita coba dahulu bagaimana kalau paragraf pertama kita berikan height yang lebih besar daripada yang kita butuhkan. Kita ubah nilai height menjadi 150 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kotak paragraf pertama berukuran 300 kali 150 pixel. Dan pada bagian bawah kotak dibiarkan kosong tanpa teks. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di sini kita lihat bahwa nilai property width adalah 50%. Apakah kita bisa membuat height dengan nilai 50% juga? Kita coba tambahkan property height dengan nilai 50%. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata tidak bisa ya. Tadinya kita berpikir bahwa ukuran kotak paragraf kedua yang awalnya 10 baris bisa berkurang 50% menjadi 5 baris. Ternyata tidak bisa. Karena satuan relatif tersebut bukan dihitung dari tinggi tag itu sendiri, melainkan dihitung dari tinggi parentnya. Dan berhubung tinggi parentnya adalah otomatis, maka browser tidak dapat menghitung nilai relatifnya. Agar height pada paragraf kedua dapat menggunakan nilai relatif,
maka kita harus menambahkan height pada parentnya dengan nilai yang absolut. Sebagai contoh, saya tambahkan height 600 pixel pada CSS parentnya. Nah, sekarang tinggi dari paragraf kedua sudah berubah. Kalau kita inspect, maka browser akan melaporkan bahwa tinggi dari paragraf kedua adalah 300 pixel. Jadi nilainya cocok ya. 50% dari 600 pixel adalah 300 pixel. Dan seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, apabila kita menggunakan satuan relatif terhadap parent yang menggunakan satuan absolut, maka kita akan mendapatkan satuan absolut. Oke, sekarang kita kembali ke masalah yang tadi ya. Misalkan saya ubah tinggi paragraf kedua menjadi 100 pixel. Lalu height pada parentnya saya hapus. Kita bisa melihat bahwa kotak paragraf kedua tidak cukup untuk menampung seluruh isi kontennya. Namun sisa konten tetap ditulis di bagian bawah kotak. Akibatnya, sisa konten paragraf kedua akan bertabrakan dengan konten dari tag berikutnya. Nah, untuk mengatur hal ini, kita bisa menggunakan properti overflow. Kita bisa buka Google dan melakukan pencarian dengan kata kunci MDN CSS overflow. Kita buka referensi dari MDN. Nah, dari contoh yang diberikan oleh MDN, kita bisa melihat ada 4 buah nilai yang biasa digunakan untuk overflow. Nilai default yang digunakan adalah visible, di mana konten yang tidak muat di dalam kotak akan tetap ditampilkan di bagian bawah kotak. Jadi kalau misalnya kita tambahkan properti overflow dengan nilai visible pada paragraf kedua, maka hasilnya tetap sama. Nilai kedua yang bisa digunakan adalah hidden, di mana konten yang tidak muat akan secara otomatis dihilangkan. Kita coba nilai ini pada kode CSS kita. Nah, sekarang konten kita akan terlihat lebih rapi karena konten paragraf kedua tidak tumpah keluar dari kotaknya. Namun di baris terakhir dari paragraf kedua masih ada tulisan yang hanya kelihatan setengah baris ya. Ini bisa diakali dengan cara mengurangi nilai height sehingga tingginya bisa pas 5 baris konten. Nilai ketiga yang bisa digunakan untuk properti overflow adalah scroll. Dengan menggunakan nilai ini, maka browser akan membuatkan scroll bar vertikal maupun horizontal pada konten, sehingga kita bisa menggeser scroll barnya untuk membaca konten yang di bawahnya. Kita coba pada konten kita. Kelemahan dari nilai scroll ini adalah browser akan selalu memunculkan kedua scroll bar ini, tidak peduli apakah kotak konten mencukupi atau tidak. Sebagai contoh, kita ubah nilai height menjadi 300 pixel. Bisa kita lihat di sini, scroll barnya tetap muncul walaupun konten masih muat di dalam kotak. Untuk menghilangkan scroll bar ini, kita bisa menggunakan nilai auto. Jadi browser akan secara otomatis membuat scroll bar hanya jika diperlukan saja. Contohnya sekarang kita lihat tidak ada scroll bar. Dan kalau kita ganti nilai height menjadi 100 pixel, maka browser akan secara otomatis memunculkan scroll bar vertikal. Sedangkan scroll bar horizontal tidak dimunculkan karena tidak ada kebutuhannya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.